That's why kenapa sekarang itu penting banget memanfaatkan dengan baik sosial media. Jangan malas untuk terus cari referensi. Gimana pengen dapetin klien kalau nggak ada portofolio, ya kan? Halo semuanya. Hari ini aku lagi ketemu sama Mas Obi. Ya, jadi Mas Obi ini salah satu rekan saya dari komunitas YouTuber Malang dan channel YouTube-nya adalah Kamu Juga Bisa. Ya, Oke. Mau nggak informasi yang kita berikan ini bermanfaat buat kalian semuanya? Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Nah, di kesempatan kali ini aku pengen tanya beberapa hal ke Mas Obi seputar dunia konten dan juga sekilas tentang media sosial yang ada hubungannya sama digital pokoknya. Langsung aja Mas Obi, mulai kapan Mas Obi ini aktif bikin konten di media sosial? mulai aktif di media sosial itu konten-konten ya, terutama itu di awal tahun 2017. Oh ya, mulainya itu di YouTube ya, bikin channel Kamu Juga Bisa itu di Februari 2017. Itu mulai pertama kali konsisten bikin konten. Tentang apa channelnya Mas? Oke, di Kamu Juga Bisa sebelumnya itu aku sama teman aku ya, namanya Yudis. Nah, di situ kita membahas soal tips dan trik gimana caranya memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Nah, juga kita mengajari teman-teman semuanya untuk gimana sih caranya merekam atau bikin konten video pakai smartphone. Oh, gitu. pakai HP ya, siap. Ya, bener banget. Apa sih hal yang bikin Mas Obi ini tetap stay di dunia yang ada hubungannya sama konten sampai sekarang? Apa karena emang suka atau gimana Mas? Dari tahun 2017 sampai sekarang itu konten udah jadi salah satu bagian hidup saya. Terutama sekarang nih, konten selain passion dan hobi itu sudah menjadi pekerjaan bagi saya. Pekerjaan utama? Ya, pekerjaan utama. Jadi di YouTube dan di sosial media. Nah gitu, nanti kita akan bahas sosial medianya. Nah itu kenapa saya sekarang itu konsisten banget. Tapi awalnya itu cuma hobi loh guys. Hobi, passion, dan juga sekarang jadi pekerjaan. Kenapa kok Mas Obi ngelihat sosial media atau dunia digital itu sebagai sesuatu yang penting? Untuk sekarang tuh hampir semua orang tuh punya ya namanya sosial media gitu ya. Dan juga informasi itu cepat ada di sosial media. That's why kenapa sekarang itu penting banget memanfaatkan dengan baik sosial media. Menurut aku sih gitu. Dan konten-kontennya buat kalian semua yang kreator juga berkreat di media sosial itu salah satu yang bisa membantu kalian untuk ya cepat terkenal lah intinya gitu. Boleh. Nah, aku kan tahu juga nih, Mas Obi ini kan selain bikin konten di YouTube dan TikToknya dari Kamu Juga Bisa, maintain sosial medianya beberapa akun ya. Sebagai lebih tepatnya sosial media spesialis. Tantangannya apa aja sih sebagai seorang sosial media spesialis Mas Obi? Oke, tantangan terbesarnya itu tiap bidang atau tiap klien itu beda-beda permintaannya, dan juga jenis sosial medianya itu pun beda-beda. Nah, kalau Instagram beda, TikTok beda, YouTube beda. Nah, tantangannya itu harus bisa menyesuaikan dengan ketiga atau beberapa jenis platform terutama gitu. Dan tantangannya itu kayak ide-ide itu harus terus terupdate ya. Jadi teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi memulai untuk jadi sosial media spesialis atau konten kreator, jangan malas untuk terus cari referensi. Nah, itu penting banget tuh, cari referensi. Terus Mas Obi aktifnya di media sosial apa aja? Sebagai sosial media spesialis atau yang sebagai konten kreator? Untuk di konten kreator saya aktif di YouTube, Instagram, TikTok gitu, dan Twitter buat main-main sih. Kalau buat sosial media spesialis saya lebih fokus ke Instagram. Ya, memanage Instagram dari beberapa tempat atau beberapa lini usaha klien saya gitu. Kira-kira ada tips apa aja sih buat teman-teman yang sekiranya tahu tentang digital marketing dan pengen nyoba fokus jadi sosial media spesialis? Banyak-banyak aja cari referensi, itu penting banget. Dan juga perbanyak portofolio kalian. Gimana pengen dapetin klien kalau nggak ada portofolio, ya kan? Jadi perbanyak referensi, perbanyak portofolio, dan di awal tuh jangan sungkan untuk memberi kayak gratis buat temen-temen ya, buat portofolio kalian juga. Itu yang aku lakuin dulu, untuk memberi sesuatu yang gratis di awal atau harga murah di awal buat portofolio kalian. Itu penting banget. Buat temen-temen semuanya yang mungkin sekarang lagi ngerintis nyoba bikin konten dan juga nyoba aktif di media sosial, dari Mas Obi sendiri ada kiat-kiat apa aja sih buat mereka atau buat kita semua yang lagi nonton video ini supaya bisa bikin konten yang bisa ngasih value ke para penontonnya? Oke, tipsnya pertama, tentukan aja pengen di platform mana, entah itu di Instagram, TikTok, atau di YouTube. Tentukan aja fokusnya ya guys ya. Itu penting banget buat kalian bisa menyebarkan informasi bermanfaat.
Kedua, jangan sungkan untuk bergaul dengan teman-teman yang lainnya, terutama teman-teman yang satu profesi ya. Satu ketertarikan. Ya, satu ketertarikan. Ya, contohnya kayak di YouTuber Malang tuh, kita banyak teman-teman yang satu ketertarikan dan juga wawasannya tuh beda-beda. Itu penting banget buat kalian semuanya untuk terus kayak bikin rajin lah, bikin konten di semua platform. Itu sih. Apa aja sih rekomendasi aplikasi yang sekiranya cocok buat teman-teman yang lagi nyoba bikin konten lewat HP atau lewat kamera atau di laptop? Monggo. Ya, referensinya untuk sosial media kalian semuanya bisa banget untuk pakai Canva ya. Itu mudah banget untuk pemula gitu, Canva. Dan juga untuk kayak perekaman video dan lainnya, editing video di HP terutama ya. Kita fokus di HP ya gitu ya. Nah, kalau di HP aku biasanya pakai aplikasi yang namanya VN atau CapCut. Itu bisa, itu mudah banget digunakan. Dan kalau editing foto, warna dan lain-lain bisa pakai Lightroom atau VS Code. Nah, aku biasa pakai aplikasi-aplikasi itu untuk menunjang kerja dan juga menunjang konten-konten yang aku bikin. Terus ini Mas, terakhir kayak yang paling jadi tantangan buat kreator itu gimana sih caranya biar bisa konsisten bikin konten entah di YouTube atau Instagram atau TikTok, platform yang kita pilih? Nah, ini konsisten ya. Nah, menurut aku sendiri itu mentargetkan diri aku sendiri. Contoh kalau, wah hari ini aku harus bikin 1 atau 2 konten. Nah, seminggu aku harus 4 konten atau 5 konten atau 3 konten aja. Nah, kasih target pada diri kalian sendiri. Target jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjangnya kayak gimana? Seumpamanya di TikTok, aku pengen followers aku 50.000 dalam waktu 6 bulan. Nah, itu target diri sendiri. Dan itu akan memotivasi kalian. Kalau aku akan termotivasi diriku sendiri untuk men-achieve atau mendapatkan sesuai dengan target yang aku tentukan sendiri. Itu sih. Dan juga kalau kalian nggak bisa sendiri, kalian harus cari partner atau minta bantuan teman. Nah, itu punya tim gitu ya? Iya, masih gitu sering banget bantuin kita. Itu ya, kalian nggak sendiri, kalian punya banyak teman-teman yang lainnya. Sepertinya sudah sangat lengkap sharing dari Mas Obi. Kamu juga bisa. Makasih banyak buat waktunya dan ilmunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Nanti buat teman-teman yang pengen tahu tutorial lebih banyak bisa langsung cek di channelnya Kamu Juga Bisa. Iya. Ada Mas Yudis juga, partnernya Mas Obi di situ. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Mantap. Sip. Thank you Mas Obi. Thank you.